Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbicara Spanyol tentu sangat menarik, di mana negeri ini dulunya adalah wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah yang saat itu masih bernama negeri Andalusia. Sejak runtuhnya Islam saat itu, Islam mulai terasingkan di sana. Namun berita terbaru saat ini, perkembangan Islam telah meningkat 10 kali lipat, ditambah lagi pengaruh remaja Muslim yang mengukir sejarah di perhelatan Piala Euro 2024 ini. Seperti apa faktanya? Mari kita ulas. Sebelum itu kami informasikan bagi Anda yang ingin request tentang perkembangan Islam dari negara mana yang ingin kita bahas bersama di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, populasi Muslim di Spanyol telah meningkat 10 kali lipat dalam 30 tahun terakhir. Menurut angka resmi jumlahnya melebihi 2,5 juta jiwa. Dan menurut angka yang tidak resmi sekitar 3 juta Muslim tinggal di Spanyol. Mayoritas penduduk Muslim tinggal di kawasan industri seperti Catalonia, Valencia, Andalusia, dan Madrid. Terdapat sekitar 53 federasi Islam yang melayani komunitas Muslim di Spanyol, serta ada sekitar 2.000 masjid berdiri kokoh di sana. Populasi Muslim di Spanyol yang dulu dipandang murni hanya sebagai imigran, kini telah berubah dan memiliki tempat penting di kalangan warga Spanyol. Karena data resmi mencatat, lebih dari 1 juta Muslim di negara itu adalah warga negara Spanyol sendiri. Beberapa Muslim selebihnya adalah imigran, mayoritas dari mereka berasal dari Maroko, Pakistan, Bangladesh, Senegal, dan Aljazair. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, mari sejenak kita membahas remaja Muslim dari Spanyol yang ukir sejarah dalam sepak bola Euro 2024 ini. Pemirsa Khazanah, jika Anda penggemar sepak bola, Anda pasti tahu dengan nama yang satu ini. Dia adalah Lamine Yamal. Dia adalah pemain sayap Spanyol yang sedang bersinar di turnamen Euro 2024 di Jerman. Dia adalah pemain termuda sepanjang sejarah yang pernah mencetak gol di turnamen sebesar Euro. Kelihayannya membawa bola melewati lawan dan menendang bola ke gawang lawan memang luar biasa. Gol spektakuler lewat tendangan keras dari jarak 25 meter ke gawang Prancis pada pertandingan semifinal kemarin membawa Spanyol lolos ke babak final Euro 2024. Dia sendiri kini berada dalam skuad perkasa di Spanyol, yaitu Barcelona. Dia dijuluki The Wonder Kid, yaitu sang anak ajaib. Disamakan dengan Lionel Messi dan diperkirakan akan menjadi salah satu bintang sepak bola besar dunia dalam tahun-tahun mendatang. Tapi satu hal penting kita bahas saat ini dari Lamine Yamal adalah dia seorang Muslim, dia beragama Islam, dia memang lahir di Spanyol. Tapi orang tuanya adalah gabungan Maroko dan Guinea Khatulistiwa. Di berbagai fotonya dia terlihat bersama keluarganya dan sebagian dari mereka mengenakan jilbab. Dengan munculnya para pemain sepak bola Muslim di Eropa, kehadiran mereka pun akan mengubah image terhadap orang-orang Islam di Eropa. Karena seperti yang kita tahu, sebagian masyarakat Eropa masih memandang negatif terhadap Islam, Islamofobia, kebencian, ketakutan, dan prasangka berlebihan terhadap Islam masih sering kita dengar di sana.
Namun dengan munculnya pemain-pemain bintang dari kalangan Muslim di Eropa, seperti Benzema, Muhammad Salah, dan Lamine Yamal, kini stigma negatif terhadap Islam pun perlahan-lahan mulai pudar dan Islam semakin dikenal di kancah internasional. Tentu kita berharap Islam semakin diterima di mata Eropa dan dunia. Amin ya robbal alamin. Pemirsa khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, tanah Spanyol lebih dikenal dengan nama Andalusia, yang diambil dari sebutan tanah semenanjung Iberia. Daerah bagian selatan semenanjung ini dikuasai oleh Islam setelah penguasa Bani Umayyah merebut tanah wilayah ini dari bangsa Goti Barat pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Sejarawan mengungkapkan bahwa bangsa Arab membawa Islam ke Andalusia atau Spanyol pada tahun 711 Masehi. Saat itu, Khalifah Al-Walid memerintahkan Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad, dan Thorif bin Malik untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Andalusia. Namun, yang sebagai perintis dan penyelidik kedatangan Islam ke Andalusia adalah Tariq bin Ziyad. Ia yang telah memimpin pasukan tentara menyeberangi lautan Gibraltar Jabal Tariq menuju ke semenanjung Ibria. Kemudian Musa bin Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan Islam di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang hanya berjumlah 7.000 personel dan tambahan pasukan 5.000 personel yang memang tak sebanding dengan tentara pasukan Gotik yang berkekuatan 100.000 lengkap bersenjata. Namun, pada akhirnya Tariq bin Ziyad mencapai kemenangan dengan mengalahkan Gotik yang dipimpin oleh Raja Foderic. Kemudian menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, Toledo, dan hingga akhirnya menguasai seluruh kota penting di Spanyol. Sejak saat itu, Islam di Spanyol berkuasa selama 8 abad lamanya, dengan kemajuan Islam yang begitu pesat dan hampir menguasai semua aspek, seperti sosial, ekonomi, arsitektur, agama, sastra, dan ilmu pengetahuan. Terkhususnya di bidang pengetahuan, Abdurrahman mendirikan sekolah-sekolah besar yang diperuntukkan bagi generasi muda. Ia juga mendirikan Universitas Cordova yang perpustakaannya memiliki ratusan ribu buku di masa tersebut. Dalam bidang arsitektur keindahan Spanyol bahkan dapat menyaingi Konstantinopel, salah satu peninggalan Islam Spanyol seperti Al-Qashr, Al-Kabir, Tembok Toledo, Masjid Jami' Cordova, Rushafat di barat laut Cordova, Istana Alhambra di Granada, dan masih banyak lainnya. Dalam bidang politik, para khalifah Islam Andalusia atau Spanyol seperti Abdul Rahman Al-Dakhil, Abdul Rahman Al-Wasith, dan Abdul Rahman Al-Nashir merupakan pemimpin yang kuat sehingga mampu menaklukkan berbagai wilayah Spanyol. Namun setelah itu para penerusnya tidak bisa mempertahankan kejayaan Islam di sana. Hingga akhirnya Islam di Andalusia pun perlahan mulai runtuh. Pemirsa khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa keruntuhan Islam di Spanyol dimulai pada tahun 1086 Masehi. Pada saat itu Andalusia atau Spanyol terpecah menjadi 30 wilayah kecil. Hal ini mengakibatkan wilayah-wilayah Islam ikut terpecah. Inilah yang mengakibatkan terjadinya perang saudara sesama umat Islam dengan alasan kekuasaan wilayah. Penguasa Muslim yang ada pada saat itu tidak melakukan Islamisasi yang sempurna. Mereka dengan membiarkan kerajaan-kerajaan Kristen mempertahankan hukum dan adat istiadatnya masing-masing, mengakibatkan kerajaan Kristen makin kuat persatuannya untuk bangkit melawan penguasa Muslim. Keadaan diperparah dengan lemahnya dinasti Umayyah. Seluruh kekuatan ditumpahkan sepenuhnya untuk ilmu pengetahuan dan mengabaikan pembinaan pertahanan negara. Kelemahan inilah yang dimanfaatkan kaum Kristen di Spanyol. Pada akhirnya, pengaruh Islam di Spanyol berakhir pada 1492 Masehi. Saat itu, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella menyatukan kekuatan untuk menyerang Andalusia. Pemimpin Islam kala itu, Abu Abdullah, tidak dapat menahan serangan sehingga menyerahkan kekuasaannya kepada dua sosok pemimpin tersebut. Dengan demikian, sejak tahun tersebut, dapat dikatakan bahwa masa kejayaan Islam di Spanyol telah runtuh. Mereka telah diusir oleh penguasa Kristen dan mereka pindah ke pantai Afrika bagian utara.
Namun alhamdulillah, perkembangan Islam di Spanyol saat ini sudah mulai nampak. Populasi Muslim di Spanyol kini diberitakan meningkat 10 kali lipat dalam 30 tahun terakhir. Ditambah lagi pengaruh pemain sepak bola Muslim, yang kini menjadi idola baru bagi masyarakat Spanyol, perlahan telah membangun kepercayaan masyarakat di sana terhadap agama Islam. Mari kita doakan mudah-mudahan agama Islam di Spanyol semakin berkembang dan kembali kepada kejayaannya. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Khazanah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.